Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai statement yang saat ini banyak dilontarkan oleh para konten kreator ataupun orang-orang yang berusaha mengedukasi masyarakat yang terjerat utang di pinjaman online. Dan statement tersebut yaitu stop bayar pinjol di akhir tahun, stop bayar pinjol di bulan November, stop bayar pinjol, pokoknya stop bayar pinjol. Nah, statement ini dilontarkan oleh para konten kreator, terutama orang-orang yang berusaha mengedukasi masyarakat agar matanya melek, agar matanya jangan tertutup lagi, agar hatinya terbuka bahwa ketika kalian memiliki utang di pinjaman online dan sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, solusinya jangan membayar utang dengan cara berutang dan baiknya stop bayar pinjol. Itu adalah maksud dan tujuan yang dilontarkan oleh para konten kreator yang berusaha mengedukasi masyarakat yang terjerat utang di pinjaman online. Mungkin mereka memiliki beberapa alasan yang masuk akal kenapa harus stop bayar pinjol. Yang pertama, mungkin karena sudah ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, sudah ditagih dengan cara-cara yang kasar, bahkan ada yang mengata-ngatai nasabah itu dengan kata-kata binatang. Lalu setelah itu dengan perhitungan bunga yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba naik, dan perhitungan dendanya itu tidak manusiawi. Dan mungkin perhitungan denda yang diterapkan oleh perusahaan pinjaman online itu tidak masuk akal. Setelah 1 hari saja dendanya bisa 1,8% dari hutang pokok. Itu sangat tidak masuk akal. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini memiliki masalah terjerat utang di pinjaman online, pasti ada yang kebingungan ketika pertama kali meminjam uang di pinjaman online dan saat jatuh tempo tidak punya uang untuk membayar, akhirnya kebingungan. Saya sarankan kalian jangan coba-coba membayar utang di pinjaman online tersebut dengan cara berhutang kembali, baik itu berhutang di pinjaman online ataupun berhutang di tempat lain, mau itu di koperasi, di Bank Emok. Sekarang lagi fenomena Bank Emok, itu jangan dilakukan. Lebih baik kalau kalian sudah memiliki utang di satu pinjaman online, stop pembayaran saja dan berusaha untuk tidak membayar lagi dengan cara berhutang. Kecuali kalau memang kalian memiliki uang yang cukup dan tidak mengganggu kebutuhan kalian, itu silahkan terserah kalian mau dibayarkan atau tidak. Yang jelas, yang saya sarankan itu jangan membayar hutang dengan cara berhutang. Itu akan berpotensi kalian akan terjerat dalam lingkaran hutang yang mungkin semakin besar. Nah, itu yang harus kalian lakukan. Bukan sengaja kalian meminjam uang sebanyak-banyaknya dari pinjaman online lalu sengaja tidak dibayar. Itu saya tidak menyarankan. Yang saya sarankan ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online lalu kalian sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar, jangan memaksakan membayar dengan cara berhutang kembali. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa paham ya. Jadi jangan sampai salah menafsirkan ketika ada konten kreator yang menyarankan kalian untuk stop bayar pinjol, jangan lagi membayar utang pinjaman online. Pokoknya stop bayar pinjol, baik itu di bulan November, di akhir tahun, di kapanpun kalian stop bayar pinjol itu ketika posisi kalian sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang lagi. Pokoknya jangan berusaha untuk membayar utang di pinjaman online dengan cara berutang. Itu maksudnya. Jadi kalian jangan sampai salah menafsirkan. Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang kesulitan karena sudah terlanjur memiliki utang di pinjaman online, bingung harus membayar pakai apa, jangan sampai kalian menjual aset kalian, jangan sampai kalian terus-terusan merawat pinjaman online padahal kalian sendiri sudah tidak mampu lagi untuk membayarkannya. Lebih baik dari sekarang stop pembayaran dan ingat, buat Anda yang percaya akan kebesaran Allah, kalian pasrahkan semua permasalahan hutang kalian itu pada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semuanya dan dekatkan diri kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Yang asalnya mungkin sebelumnya tidak pernah tahajud, sekarang mulailah tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Lalu yang sebelumnya tidak pernah sholat duha, mungkin dimulai sekarang sholat duha dan konsisten setiap hari walaupun hanya 2 rakaat tapi konsisten setiap hari. Jangan kalian sekali misalkan sholat duha 10 rakaat tapi besoknya enggak lagi. Sebaiknya yang harus kalian lakukan adalah continue, konsisten. Walaupun menjalankan sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, dan sholat-sholat sunat yang lainnya, walaupun hanya dilakukan hanya 2 rakaat, tapi kalian melakukannya secara kontinu setiap hari, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Ini bagi orang-orang yang percaya akan kebesaran Allah. Tapi lain halnya mungkin dengan orang-orang yang tidak percaya dengan pertolongan Allah, itu terserah kalian menyikapinya bagaimana. Yang jelas
Saya hanya menyarankan segala urusan dunia, segala urusan utang piutang, segala permasalahan-permasalahan hidup yang mendera kalian saat ini, tempat kembalinya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dekatkan diri pada Allah, memohon ampun pada Allah karena kalian sebelumnya sudah terjerat dalam riba, utang di pinjaman online, di perbankan, di leasing, di bank emok, ataupun dimanapun. Saatnya kalian kembali sama Allah, memohon ampun pada Allah, dan segera dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Jangan sampai kalian meminjam uang riba lagi, baik itu di pinjaman online ataupun di bank lain. Sebaiknya dari sekarang kalian mantapkan diri untuk jangan pernah lagi meminjam uang di pinjaman online. Apalagi kalian tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online dan berpotensi akan menjerat kalian ke dalam lingkaran hutang yang mungkin saja tidak mungkin terlunasi. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur memiliki hutang di pinjaman online, tetap semangat. Kalian tetap harus berjuang, berusaha mencari nafkah, mencari rezeki. Jangan sampai kalian ngedrop mental, jangan sampai kalian patah semangat. Ingat, ada pertolongan Allah yang tidak akan disangka-sangka. Jadi sebaiknya dari sekarang kembalikan semua permasalahan tersebut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.